Oke teman-teman trader, selamat datang kembali. Hari ini kita akan beberes. Kita akan menyederhanakan semua kekacauan yang sering kita lihat di chart trading. Anggap aja di bahasan kali ini, saya adalah mentor kalian yang akan memandu langkah demi langkah. Tujuan kita jelas, bukan cuma bisa baca chart Bitcoin, tapi benar-benar menguasainya. Coba deh jujur, pernah nggak buka chart terus tampilannya kayak gini? Penuh dengan garis, indikator tumpuk-tumpuk, sinyalnya juga beda-beda. Nah, ini masalah klasik yang namanya analysis paralysis, kelumpuhan analisis. Saking banyaknya informasi, kita malah jadi bingung sendiri, ragu mau ambil keputusan, dan akhirnya cuma nontonin market aja. Solusinya bukan nambahin indikator lagi, justru sebaliknya. Di panduan ini kita akan buang semua yang nggak perlu. Kita akan fokus untuk benar-benar menguasai kombinasi dua alat yang super ampuh, Exponential Moving Average atau EMA dan MACD. Percaya deh, dengan menguasai dua ini aja, kepercayaan diri dan kejelasan dalam trading kalian bakal meningkat drastis. Oke, ini dia peta jalan kita. Semuanya sudah saya susun secara terstruktur, kayak buku panduan profesional. Kita mulai dari kenalan sama alatnya, lanjut ke 3 strategi utama, dan diakhiri dengan rencana aksi supaya kalian bisa langsung coba dan terapkan. Oke, ayo kita bedah 2 senjata utama kita. Yang pertama, EMA. Anggap aja EMA ini kompas kalian. Dia nunjukin kemana arah tren pasar. Dan enaknya, dia lebih cepat bereaksi terhadap harga terbaru. Yang kedua, MACD. Kalau EMA itu kompas, nah MACD ini radar momentum. Dia yang bakal kasih tahu kapan semua tren lagi kuat-kuatnya, kapan mulai lemas, atau bahkan kapan mau berbalik arah. Kombinasi kompas dan radar, inilah fondasi kita. Kita mulai dengan strategi yang paling umum dan bisa dibilang paling diandalkan banyak trader Bitcoin, strategi swing trader. Ini tuh didesain buat menangkap pergerakan tren jangka menengah yang lumayan gede, jadi bukan buat nyari recehan dari riak-riak kecil harian. Strategi ini cocok banget buat kalian yang nggak punya waktu buat mantengin chart terus-terusan. Settingannya simple aja, untuk swing trader kita pakai 2 EMA utama. EMA 200 ini kayak hakimnya, garis pemisah tren jangka panjang, harga di atasnya kita anggap bullish. Lalu EMA 50 untuk tren jangka menengahnya. Buat MACD kita nggak usah aneh-aneh, pakai aja settingan default yang udah terbukti efektif. Nah, eksekusinya harus super disiplin. Langkah 1, lihat dulu harga ada di atas atau di bawah MA 200. Ini filter pertama kita. Langkah 2, sabar tunggu sampai MACD ngasih sinyal golden cross. Dan langkah ketiga, ini yang paling krusial. Pastikan pas sinyal MACD itu muncul, harga juga ada di atas MA50. Ini namanya konfirmasi berlapis. Sinyalnya jadi jauh lebih kuat. Oke, sekarang kita ganti gigi. Dari strategi yang lebih santai, kita pindah ke yang lebih ngebut dan agresif. Strategi ini dibuat khusus untuk trader yang main di time frame kecil, misalnya 5 atau 15 menitan. Dan tujuannya buat nyulik profit dari pergerakan momentum yang cepat. Ini butuh kecepatan dan ketepatan tinggi. Kelihatan kan bedanya? Buat scalping, kita butuh indikator yang jauh lebih sensitif dan nempel sama harga. Makanya kita pakai EMA 9 dan 21. Untuk MACD-nya, kalian bisa bikin lebih agresif dengan settingan 8, 17, 9, atau kalau mau lebih aman, tetap pakai yang standar juga nggak masalah. Aturan mainnya harus terjadi barengan, ini kuncinya. Pertama, tunggu EMA 9 motong ke atas EMA 21. Ini sinyal awal ada momentum beli. Kedua, di saat yang bersamaan, langsung lirik ke MACD. Pastikan histogramnya udah hijau, alias positif. Nah, kalau dua kondisi ini terpenuhi, itu dia lampu hijau buat masuk dan menangkap lonjakan harga yang cepat. Oke, strategi ketiga. Ini adalah cara para profesional membangun sebuah sistem. Strategi ini bukan tentang menangkap setiap pergerakan, justru sebaliknya. Ini tentang disiplin. Tentang gimana caranya menyaring sinyal-sinyal jelek dan cuma mengambil peluang yang probabilitasnya paling tinggi. Kita sebut aja ini sistem go atau no-go. Settingannya justru super minimalis dan disitulah letak kehebatannya. Kita cuma pakai satu EMA aja, yaitu EMA 50. Anggap garis ini kayak garis perbatasan di peta. Di atas garis ini, itu wilayah boleh beli. Di bawahnya, itu wilayah boleh jual. Simple banget, tapi efektif banget buat menghindari kesalahan fatal. Masuk posisi ngelawan arus. Jadi, aturannya ketat banget. Misalnya nih, kalian lihat MACD ngasih sinyal golden cross buat beli. Tahan dulu. Tanya dulu, harganya udah berhasil tutup di atas garis EMA 50 belum? Kalau iya, go, silakan eksekusi. Kalau belum, no go, cuekin aja sinyal itu.
Aturan yang sama persis berlaku buat jual. Sinyal jual dari MACD cuma valid kalau harganya ada di bawah IMA 50. Ini filter yang luar biasa kuat. Oke, sekarang kalian udah punya 3 buku panduan strategi di tangan. Bagian terakhir ini adalah tentang gimana cara milih jalan yang pas buat kalian dan menerapkan semua ini dengan benar. Ingat ya, punya strategi aja nggak cukup. Eksekusi yang disiplin itu kuncinya. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Kalau kalian suka aksi cepat dan nggak takut resiko, mungkin scalping dengan AMA 9 and 21 cocok. Kalau mau yang lebih seimbang, ada intraday. Dan kalau kalian tipe trader yang sabar dan fokus ke tren besar, strategi swing dengan AMA 50 and 2000 itu pilihan paling solid. Coba tanyakan ke diri sendiri, mana yang paling cocok sama kepribadian dan waktu yang kalian punya. Nah, sebelum kita tutup, ada 2 tips pro yang wajib banget kalian catat. Pertama, jangan norak. Jangan pasang semua IMA yang ada di chart kalian barengan. Itu cuma bikin bingung. Pilih satu set strategi dan fokus di situ. Kedua, volume adalah sahabat terbaik kalian. Pas kalian lihat harga berhasil nembus IMA dengan sinyal MACD, cobain tip barnya volume. Kalau volumenya naik tajam, itu konfirmasi kuat kalau pergerakan itu beneran, bukan cuma PHP dari market. Dan ini saran terakhir dari saya sebagai mentor kalian di bahasan kali ini. Kalau kalian masih bingung mau mulai dari mana, mulailah dengan strategi nomor 1, swing trader dengan EMA 50 dan 200. Ini cara paling aman buat belajar membaca struktur pasar Bitcoin yang kadang liar. Kuasai ini dulu, baru nanti kalau sudah pede, silakan coba strategi yang lebih agresif. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, saya harus gimana, tapi strategi mana yang akan saya pilih untuk dikuasai. Apakah kalian seorang swing trader yang sabar, scalper yang gesit, atau seorang ahli filter yang disiplin? Pilih jalan kalian, latih terus sampai mahir, dan jadikan itu senjata andalan kalian. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya.